Bos, pria itu sangat sombong. Aku tidak mau menanggungnya lagi. Pada saat ini, suku Serigala Emas, Dewa Emas, telah terbang ke seluruh bagian kota, memanggil tenaga kerja, dan melihat ganasnya Ziyun menyembur lagi di mata naga, dan kupu-kupu itu menghela nafas, dan merasa lelah secara mental dan fisik, tetapi harus membujuk, Tuan Muda Ziyun tenang. Bukankah Tuan Muda Qin berkata, lalu pengawas menggonggong beberapa kali, apakah kita harus menggigit dua lainnya? Namun kali ini, suara Ziyun acuh tak acuh, tentu saja aku tidak akan sama dengan dia, tapi aku akan memotongnya dan merebus sepanci daging anjing. Petik 2. Butterfly Chongsan terdiam, dan dia hanya bisa melihat lampu pompa ke arah bos Ziyun. Namun, saat ini, Qin Yichen tidak mengambil sikap, hanya melihat roh abadi yang mengerikan dengan kekuatan pertempuran yang hebat di luar kota. Terkekeh, pemenggalan roh abadi ini seharusnya bagus, bukan? Butterfly Zhongshan berkata, tentu saja, roh abadi itu sendiri mengandung energi yang sangat kuat, selama itu ditekan dan dibunuh. Itu dapat digunakan untuk tujuannya sendiri, dan beberapa roh abadi mungkin juga memiliki harta selama hidupnya. Seperti roh abadi, pasangan abadi. Benar-benar abadi kelas menengah. Mata Qin Yichen berkedip, dan dia juga ingin mencoba kekuatan roh abadi ini. Segera, dia terbang ke udara dan melambaikan lengan bajunya. Karena ini masalahnya, ayo bersenang-senang. Beberapa hari yang lalu, saya hanya fokus untuk meningkatkan bloodline. Adapun kerajaan, Qin Yichen juga memiliki beberapa maaf, berburu roh abadi sambil mempersiapkan perampokan emas abadi. Akibatnya, sekelompok 11 orang terbang menuju tembok kota, dan cahaya pompa Ziyun sangat ganas, tidak hanya ketika melihat ke arah roh abadi itu. Dan Lu Xiaolu sangat ingin mencoba. Qin Yichen melihat ini dan berkata, Xiaoluer, apakah kemampuanmu akan mengungkapkan identitasmu? Jika ada resiko, maka jangan ambil dengan mudah. Terbang jauh-jauh, Qin Yichen menemukan bahwa saat ini di kota, pembangkit tenaga roh kulit darah dan serigala emas dari klan Youlang mengikuti di belakang pemimpin masing-masing dan mengawasi perintah di kota. Namun, pemimpin kedua partai tersebut tampaknya bukanlah Yulan dan Sue Futu, tetapi seorang pria yang kuat, mengenakan kulit serigala biru dan putih seperti embun beku dan salju, memiliki tanda cakar di wajahnya, mengalir dari mata kanan ke sudut mulutnya, dan ditutupi dengan wolf totem serigala, yang melonjak dan liar. Pembangkit tenaga dari kelompok bangunan jahat lainnya juga berpakaian dengan gaya garang, dengan rambut panjang menutupi bahu, dan wajahnya pucat, tetapi bibirnya merah haus darah, dan di belakangnya ada sepasang sayap kelelawar untuk menutupinya. Bulan. Nafas kedua orang ini tidak lebih lemah dari Butterfly Chongsan, bahkan jauh melampaui keganasannya. Saat ini, ada lebih dari 10 dewa emas di sekitar, dan mereka memberi perintah kepada pasukan di kota. Kenapa kamu masih berdiri bodoh? Cepat pergi ke tembok kota utara. Lihat, percaya atau tidak melemparmu keluar kota sekarang. Tiba-tiba, setelah kedua pihak bergabung, mereka dapat digambarkan sebagai mendominasi dan sombong. Setidaknya bagi mereka yang berkelompok 3 atau 4, yang tidak berani membangkang, tidak memiliki rasa kesopanan. Salah satu dari mereka dimarahi dan berkata dengan sedikit tidak nyaman, tapi kami membayar untuk peri. Mengapa hanya kami yang melakukannya, kamu? Kulit pria Batwing tenggelam, Batwing melambaikan angin, dan pria itu tiba-tiba mengipasi dengan ganas, dan ada noda darah ekstra di wajahnya. Batwing mengipasi, berdiri di langit, dengan mencemooh menghadap pria sebelumnya. Apakah menurut Anda di sini menolak tanda formasi roh abadi? Apakah Anda tidak membutuhkan peri? Selain itu, 4 tembok kota hanya membiarkanmu melawan. Kamu harus berterima kasih. Qin Yichen mengerutkan bibir. Diam-diam berpikir itu sangat masuk akal. Dia tidak bisa tidak menyukainya. Namun, Lu Xiaolu menyeret klaksonnya. Qin Yichen berbalik dan hampir memarahinya. Apa yang istimewa? Tembok kota di utara, yang merupakan gerbang kota tempat mereka masuk, adalah tempat perginya roh abadi. Apalagi tanda formasi di sana paling lemah, sepertinya pernah melakukan serangan paling sengit. Qin Yichen menggosok dahinya. Dia salah. Dia seharusnya tidak melebih-lebihkan hati nurani dari kekuatan-kekuatan ini. Tidak heran pria itu penuh amarah. Ini jelas membuang tempat yang paling tidak nyaman dan berbahaya bagi mereka. Namun, di bawah pengawasan sekelompok bangunan jahat dan sepasang lampu pompa es dari keluarga Youlang, kekuatan semua pihak takut untuk berbicara, dan untuk bertarung dengan roh abadi. Mereka mungkin tidak mati, dan ada manfaatnya. Tetapi jika Anda menyinggung dua pengaruh besar di sini, maka akhirnya lebih menyedihkan daripada musuh roh abadi. Setidaknya di Lin Luosheng, tidak ada kekuatan yang berani menantang keagungan villa jahat dan serigala. Meskipun ada 3 atau 2 kekuatan, yang sedikit lebih kuat dari keseluruhan alam dan jumlah Qin Yichen, mereka tidak mau membuat kepala burung. Selain itu, ada banyak kekuatan, selain takut akan keagungan kedua pihak, bahkan lebih jelas apakah itu kelompok bangunan jahat atau keluarga serigala. Ada pendukung yang lebih kuat di belakang mereka, jadi alih-alih melawan, mereka secara aktif mengambil inisiatif untuk memanjat.
Secara keseluruhan, kekuatan yang tidak mau itu tidak memiliki perlawanan, dan bahkan Qin Yichen, yang memiliki banyak kekuatan, memiliki kekhawatirannya sendiri. Selain itu, dari sudut pandang kekuatan itu, lebih dari selusin dari mereka bekerja sama dengan pemahaman diam-diam untuk menangani roh abadi, dan mereka mungkin tidak jatuh, dan ada manfaatnya, yang lebih baik daripada menyinggung bangunan jahat dan serigala. Orang-orang seperti ini, selama mereka punya pilihan, mereka akan mengabaikannya. Qin Yichen tidak berniat menghasut semua kekuatan, karena dia bisa memahami tindakan kekuatan ini. Lagi pula, tidak ada yang mau diperlakukan sebagai marmoset oleh penjahat jahat. Ayam. Ayo pergi ke tembok kota utara dulu, bekerja keras dan perhatikan keselamatan. Setelah bisikan pelan, Qin Yichen menyapu ke arah tembok kota yang melawan roh abadi. Meskipun dia benar-benar mulai bekerja, dia tidak takut dengan kekuatan pertempuran puncak menara jahat dan klan Youlang. Tetapi lawannya, 8 kesempurnaan lapisan surgawi, hanya berjarak 1 langkah dari pembangkit tenaga Dao abadi, yang secara alami memiliki kekuatannya. Qin Yichen mengalami sakit kepala. Dia memiliki banyak metode pemenggalan, tetapi kebanyakan terkait dengan tabu. Jadi, sebelum terjadi konflik yang terlalu tajam, dia tidak keberatan membiarkan penjahat jahat itu memesan sesuatu. Tentu saja, seperti yang dia katakan pada Ziyun, dia tidak menimbulkan masalah, tapi dia tidak takut. Di tembok kota saat ini, Xian Wei sedang berguling, jalur gulungan sutra putih yang terbuka datang, dan berteriak untuk membunuh gempa. Jika pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan memadatkan perisai kekuatan abadi, hanya tembok kota ini yang dapat dihancurkan. Dan ketika Qin Yichen jatuh di tembok kota, dia melihat limang hitam dan ungu, yang datang ke arahnya. Itu adalah cakar yang tajam seperti sabit. Melihatnya, tembakan itu sebenarnya adalah belalang hitam ungu dengan ketinggian beberapa puluh zang. Bahkan jika itu sudah menjadi roh abadi, cangkangnya ditutupi dengan cahaya hitam yang kuat. Yang bergerigi lengan bergerigi adalah cahaya dingin Linlai, yang berlumuran darah. Tiba-tiba, dalam waktu singkat, beberapa hantu sial telah mati di bawah lengan sabit belalang sembah raksasa ini. Dan iblis raksasa belalang ini, meskipun hanya ada satu roh abadi, yang dapat menunjukkan nafasnya, juga merupakan dewa emas yang sebenarnya. Dan tampaknya ia secara khusus menargetkan sekelompok orang seperti surga abadi Qin ini yang merupakan kesemut lembut.